Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah dapat hadir menjadi peserta penyuluhan hari ini. Perkenalkan, kami dari Universitas Bali Internasional, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi Klinis. Dalam rangka memenuhi tugas akhir semester, dengan mata kuliah Pharmacovigilance, kami akan melaksanakan penyuluhan terkait dengan pelaporan adverse drug reaction obat sintetik. Baik, sebelum acara dimulai, kita melakukan registrasi terlebih dahulu dengan waktu 15 menit. Link akan dikirimkan melalui room chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya sudah semua registrasi ya. Selanjutnya, sebelum pemaparan materi, kita melakukan sesi pretest terlebih dahulu dengan waktu pengerjaan selama 10 menit. Link pretest akan dikirimkan melalui room chat. Baik, karena waktu pretest sudah habis, selanjutnya akan dilakukan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presentator 1. Baik, selamat siang. Kami akan memaparkan materi pharmacovigilance mengenai pelaporan ADR obat sintetik. What is pharmacovigilance? Pharmacovigilance adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Menurut WHO atau World Health Organization, ADR merupakan respon dari suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan oleh manusia dengan tujuan profilaksis, diagnosis, maupun terapi. Menurut FDA atau Food and Drug Administration, setiap kejadian merugikan berkaitan dengan penggunaan obat pada manusia. Adapun klasifikasi ADR berdasarkan tipe ADR yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ADR tipe A berhubungan dengan dosis dan memiliki karakteristik reaksi umum yang dapat diprediksi. Yang kedua yaitu ADR tipe B tidak tergantung dosis, reaksi tidak umum, tidak terdapat diprediksi. Yang ketiga yaitu ADR tipe C berhubungan dengan dosis dan waktu, memiliki ciri reaksi tidak umum, berhubungan dengan akumulasi dosis. Yang keempat yaitu ADR tipe D, berhubungan dengan waktu, reaksi tidak umum, dan biasanya tergantung dosis. Yang kelima yaitu ADR tipe E, efek withdrawal, akhir penggunaan, terjadi reaksi yang tidak umum, terjadi segera setelah obat dihentikan. Yang terakhir yaitu ADR tipe F, kegagalan terapi yang tidak terduga, reaksi umum, kejadian terkait dosis dan sering disebabkan oleh interaksi obat. Nah, apa yang harus dilaporkan? Seluruh kejadian yang tidak diinginkan pada penggunaan obat. Nah, setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat perlu dilaporkan, baik dari efek samping yang belum diketahui hubungan kausalnya atau KTD, maupun yang sudah pasti efek samping obatnya atau ADR. Nah, kapan harus melaporkan? Nah, melaporkannya itu harus segera setelah reaksi terjadi, jangan menunda pelaporan, informasi tambahan dapat dilaporkan menyusul jika ada. Pelaporan ESO atau ADR dari para sejawat tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan dari sediaan yang ada dan meningkatkan patient safety.
Nah, berikut merupakan form kuning meso, monitoring efek samping obat. Nah, itu ada 4 jenis informasi minimal yang harus disampaikan dalam laporan ESO adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasien yang meliputi identitas pasien, usia dan atau tanggal dan tahun lahir, jenis kelamin, dan berat badan. Yang kedua yaitu efek samping obat atau ESO, deskripsi ESO, tanggal terjadinya ESO, tanggal dilaporkan, hasil tes laboratorium, atau tes lainnya yang sesuai jika ada, informasi atau riwayat pasien yang relevan, dan kesudahan efek samping. Yang ketiga yaitu obat yang dicurigai meliputi nama obat, zat aktif dan nama dagang, dosis, frekuensi, dan rute pemberian obat, tanggal mulai penggunaan obat, indikasi penggunaan obat, informasi kejadian ESO membaik setelah obat dihentikan atau dikurangi dosisnya, nomor batch, informasi apakah ESO muncul ketika obat diberikan kembali, dan obat yang dikonsumsi bersama obat yang dicurigai, beserta tanggal mulai mengkonsumsi obat tersebut. Yang terakhir yaitu pelaporan yang meliputi nama, alamat, dan nomor telepon, serta pekerjaan atau profesi. Selanjutnya yaitu ada algoritma Naranjo yang terdiri dari 10 pertanyaan, di mana pertanyaan nomor 1 dijawab berdasarkan literatur, pertanyaan nomor 2 sampai 4 ditanyakan langsung kepada pasien, pertanyaan nomor 5 dijawab dengan melihat ADR obat lain dan keluhan karena penyakit, pertanyaan nomor 6 sampai 9 dijawab berdasarkan uji klinis, pertanyaan nomor 10 didukung oleh data lab. Nah, semua skor dijumlah berdasarkan angka yang sudah tertera dalam algoritma Naranjo. Untuk skor 0 sampai untuk skor 0 atau kurang diragukan terjadi ESO atau doubtful. Nah, skor 1 sampai 4 dicurigai terjadinya ESO atau possible. Skor 5 sampai 8 mungkin terjadi ESO atau probable. Skor 9 atau lebih sangat mungkin terjadi ESO atau highly probable. Di sini kami mengambil 2 kasus, yaitu kasus pertama dengan Nyonya W, 53 tahun, yang memiliki keluhan nyeri akibat luka di kaki, mendapatkan resep natrium diklofenak dosis 50 mg 3 kali 1, tunggal pada tanggal 26 Februari 2020 setelah dilakukan monitoring selama 4 hari, diketahui pasien mengalami keluhan berupa nyeri pada lambung atau perut. Nah, kasus nomor 2 yaitu Nyonya S, 67 tahun, merupakan pasien prolanis di Puskesmas Ngaglik 2 yang sedang kontrol, memiliki penyakit hipertensi dengan peresepan Maaf, ada kendala. Amlodipin tablet dosis 10 mg 1 kali 1. Amlodipin tablet dosis 10 mg 1 kali 1 dan natrium diklofenak tablet dosis 50 mg 3 kali 1. Pasien memiliki riwayat penyakit efek samping terdahulu berupa nyeri pada lambung, namun tidak diketahui obat apa yang menyebabkan reaksi efek samping tersebut. Setelah dilakukan monitoring selama 3 hari, pasien juga mengeluhkan adanya efek samping berupa nyeri pada lambung. Next. Adapun pembahasan kasus ADR, NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs COX-1, resiko tukak lambung dan tukak duodenum berkisar antara 11% sampai 30% pada pasien dengan asupan NSAID harian, di mana golongan diklofenak paling banyak diresepkan dan paling tinggi mengalami ADR dengan persentase 73%
pasien juga memiliki riwayat efek samping berupa nyeri lambung setelah konsumsi obat anti nyeri. Nah, sehingga peneliti mencurigai natrium diklofenak sebagai penyebab terjadinya reaksi efek samping tersebut. Kategori kasus ADR, natrium diklofenak, iritasi saluran cerna akibat pemakaian NSAID merupakan ADR tipe A. Umum terjadi sekitar kurang lebih 80% dari seluruh efek samping obat. Efeknya berkaitan dengan besar dosis dan mekanisme kerja obat. Nah, efek obat dapat diprediksi dan memiliki tingkat mortalitas yang rendah. Perhitungan algoritma Naranjo kasus 1 dan kasus 2. Next. Ini merupakan perhitungan kasus 1 di mana pertanyaan nomor 1, apakah ada laporan penelitian sebelumnya tentang reaksi ini? Ya, dengan skor 1. Apakah reaksi muncul setelah obat yang dicurigai diberikan? Ya, dengan skor 2. Apakah reaksi ini berkurang saat obat dihentikan atau diagnosis obat yang spesifik diberikan? Tidak diketahui dengan skor 0. Apakah reaksi muncul kembali saat obat digunakan kembali? Tidak diketahui dengan skor 0. Apakah ada penyebab alternatif selain obat yang dapat menyebabkan reaksi ini? Tidak, dengan skor 2. Apakah reaksi muncul kembali saat diberikan placebo? Tidak diketahui dengan skor 0. Apakah obat terdeteksi dalam darah atau cairan lain dalam konsentrasi yang diketahui toksik? Tidak diketahui dengan skor 0. Apakah reaksi lebih berat saat dosis dinaikkan atau berkurang saat dosis diturunkan? Tidak diketahui dengan skor 0. Apakah pasien mempunyai reaksi yang mirip pada obat yang tidak sama atau mirip pada pemaparan sebelumnya? Iya, dengan skor 1. Apakah reaksi dikonfirmasi dengan suatu bukti objektif? Ya, dengan skor 1. Adapun total skor yaitu 7. Berikut merupakan perhitungan kasus nomor 2, yaitu sama namun yang berbeda, yaitu pada nomor berbeda namun skor pada perhitungan kasus 2 ini yaitu totalnya 8. Next. Yang berbeda itu pertanyaan nomor 2, maaf. Pelaporan kasus 1 dan kasus nomor 2, yaitu pada kedua kasus tersebut pasien mengalami efek samping yang dikeluhkan yaitu berupa nyeri pada lambung atau perut. Dari hasil perhitungan menggunakan algoritma Naranjo dilaporkan skor Naranjo 7 pada kasus 1 dan skor Naranjo 8 pada kasus 2, sehingga dari hasil tersebut diketahui bahwa tingkat kejadian yang tidak diinginkan atau ADR dikategorikan kemungkinan besar terjadi ADR atau probable. Next. Tata cara pelaporan. Yang pertama yaitu elektronik, pelaporan secara online melalui website Emeso dengan mengunjungi https://emeso.com.go.id, klik ADR online. Tenaga kesehatan dan industri farmasi dapat melakukan pelaporan secara daring setelah mendaftarkan diri dan memiliki akun Emeso. Nah, adapun alur pelaporan efek samping obat yaitu pertama
Tenaga kesehatan industri farmasi melakukan registrasi akun melalui https emso.pom.go.id atau ADR, dan selanjutnya melakukan verifikasi oleh petugas Badan POM, menerima email notifikasi. Tenaga kesehatan atau industri farmasi menginput ISO ke dalam aplikasi EMSO, melakukan database, dan melakukan validasi dan verifikasi laporan, dan melakukan database WHO. Yang kedua yaitu manual atau melalui surat. Nah, menggunakan formulir pelaporan ISO, di mana formulir dapat diunduh di https emso.pom.go.id. Pelaporan ISO atau ADR menggunakan form kuning atau yellow form. Nah, kirim laporan ke Pusat Farmakovigilance Mesu Nasional, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Jalan Percetakan Negara Nomor 2 Jakarta 10560, Gedung F Timur Lantai 5, telepon 021 4244619, XCT 1079. Next. Selanjutnya itu notasi dan kesimpulan. Ya, terima kasih presentator 1 sudah menjelaskan materi. Nah, saya akan menyampaikan notulensi atau kesimpulan dari hasil presentasi tadi. Jadi, pharmacovigilance adalah suatu kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lain terkait dengan penggunaan obat. Terdapat 6 tipe klasifikasi ADR yang masing-masing memiliki perbedaannya. Untuk memonitoring efek samping obat, digunakan form kuning yang berisi informasi terkait pasien serta terdapat algoritma Naranjo. Algoritma Naranjo ini terdiri dari 10 pertanyaan yang akan digunakan untuk menilai apakah efek samping merugikan tersebut memang disebabkan oleh penggunaan obat, serta untuk menilai kemungkinan bahwa perubahan status klinik dari pasien sebagai akibat efek samping obat tersebut. Kemudian, algoritma Naranjo akan menunjukkan skor setiap pasien dengan range skornya 0 sampai dengan 13. Skor Naranjo akan menginterpretasikan nilai terhadap ADR yang terjadi pada pasien. Sebagai contoh, seperti kasus yang sudah disampaikan tadi, bahwa efek samping berupa nyeri lambung atau perut akan diduga disebabkan oleh penggunaan natrium diklofenak setelah dilakukan perhitungan dengan algoritma Naranjo, mendapatkan hasil kemungkinan terjadi ESO atau probable. Selanjutnya, pelaporan efek samping obat dapat dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan melalui 2 cara, yaitu secara manual, menggunakan form kuning, dan pelaporan secara elektronik melalui website https://emeso.pom.go.id. Pelaporan ESO atau ADR dari para sejawat tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan dari sediaan obat yang beredar dan dapat meningkatkan keselamatan pasien. Sekian notulensi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, waktu sesi tanya-jawab ini akan dilakukan selama 15 menit dengan 1-2 pertanyaan.
pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Izin bertanya. Ya, dengan kakak siapa? Ariska dari Apotek Laras Pharma. Ya. Pertanyaannya, bagaimana saran yang bisa dilakukan untuk menangani kasus yang tadi dijelaskan? Pertanyaannya sudah ditulis atau masih belum jelas? Ya, tunggu sebentar Kak ya. Ya. Bagaimana presentator? Apakah bisa langsung dijawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi saya akan langsung menjawab. Tadi saran mengenai kasus ADR gitu ya tadi ya. Nah, Iya. saran penanganan kasus ADR ini pada obat natrium diklofenak itu, adapun penanganannya untuk tipe ini antara lain menurunkan dosis obat atau menghentikan terapi, dan cara ini paling mudah karena mengeliminasi dosis yang menimbulkan efek samping pada pasien. Namun jika pasien tetap harus mengkonsumsi obat tersebut, maka harus melakukan tata laksana efek samping yang ditimbulkan. Apakah penanya sudah paham atau sudah mengerti dengan penjelasan saya? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya Ariska ya, tadi dari Apotek Laras Pharma. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak. Baik, ini dari kakak siapa dan dari apotek mana? Perkenalkan, saya Dharma Putra dari Apotek Surya Dipa. Langsung ke pertanyaannya, Kak. Pertanyaan saya tadi kan ada bahas gini tentang farmakovigilan tuh. Jadi apa pentingnya untuk mempelajari farmakovigilan ini, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya mengapa penting mempelajari farmakovigilan? Nah, farmakovigilan ini sangat penting dipelajari karena dapat meningkatkan perhatian dan keamanan pasien dalam kaitannya dengan penggunaan obat-obatan. Seperti itu tadi, apakah penanya sudah paham atau mengerti dengan penjelasan saya? Sudah, Kak. Penjelasannya sudah sangat baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kakak siapa tadi, Dharma dari apotek. Mana ya? Surya. Surya Dipa. Oh iya. Ya. Terima kasih, Kak. Baik, karena sudah ada dua penanya,
Selanjutnya kita memasuki sesi post-test ya. Dengan waktu pengerjaan selama 10 menit, link post-test akan dikirimkan melalui room chat. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah mengerjakan post-test. Karena waktu post-test sudah selesai, maka berakhir pula acara penyuluhan terkait dengan pelaporan Adverse Drug Reaction atau ADR obat sintetik. Semoga ilmu yang bisa kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman tenaga kesehatan, khususnya tenaga teknis kefarmasian yang telah hadir pada acara penyuluhan hari ini. Akhir kata kami ucapkan selamat siang, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena partisipannya sudah memenuhi, kegiatan penyuluhannya akan kami mulai. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah dapat hadir menjadi peserta penyuluhan pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari Universitas Bali Internasional, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, dari program studi farmasi klinis, dalam rangka memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pharmacovigilance, kami akan melaksanakan penyuluhan terkait dengan pelaporan ADR atau Adverse Drug Reaction terkait dengan obat sintetik. Baik, sebelum acara dimulai, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan waktu 15 menit. Link akan kami kirimkan melalui kolom chat. Mohon ditunggu. Baik, karena semuanya sudah registrasi, selanjutnya sebelum kami memaparkan materi, kami akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Baik, karena waktu pretest sudah habis, selanjutnya akan dilakukan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presentator 2 kami, pada Aritri Dayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin melakukan materi terkait dengan pharmacovigilance. Apa itu pharmacovigilance? Pharmacovigilance adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait Maaf, mungkin masih ada gangguan sinyal, mohon ditunggu. Mohon maaf, saya akan lanjutkan. Apa itu pharmacovigilance? Pharmacovigilance adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Lalu, apa itu Adverse Drug Reaction atau ADR? Menurut
Menurut WHO, ADR merupakan respon dari suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan oleh manusia dengan tujuan profilaksis, diagnosis, maupun terapi. Di samping itu ada definisi menurut FDA tentang adverse drug reaction, yaitu setiap kejadian yang merugikan berkaitan dengan penggunaan obat pada manusia. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi ADR berdasarkan tipe ADR-nya. ADR tipe A yaitu berhubungan dengan dosis dan memiliki karakteristik reaksi umum yang dapat diprediksi. Sedangkan reaksi ADR tipe B yaitu tidak tergantung dosis, reaksi tidak umum, dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada ADR tipe C. Berhubungan dengan dosis dan waktu, memiliki ciri reaksi tidak umum, berhubungan dengan akumulasi dosis. Selanjutnya ada ADR tipe D, yaitu berhubungan dengan waktu, reaksi tidak umum, dan biasanya tergantung dosis. Adapun ADR tipe E, efek withdrawal akhir penggunaan, terjadi reaksi yang tidak umum, terjadi segera setelah obat dihentikan. Dan yang terakhir yaitu ada ADR tipe F, di mana kegagalan terapi yang tidak terduga, reaksi umum, kejadian terkait dosis, dan sering disebabkan oleh interaksi obat. Lalu, apa yang harus dilaporkan dari ADR ini? Yaitu seluruh dimana setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat perlu dilaporkan. Baik efek samping yang belum diketahui, hubungan kasual atau KTD-nya, maupun yang sudah pasti dari efek samping obat ADR itu sendiri. Lalu, kapan harus melaporkan ADR? Yang pertama, segera setelah reaksi terjadi. Yang kedua, jangan menunda pelaporan. Dan yang ketiga, yaitu informasi tambahan dapat dilaporkan menyusul jika ada. Adapun partner in pharmacovigilance yang pertama ada pemerintah, industri farmasi, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pada pelaporan efek samping obat atau ADR ini, dari para sejawat tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan dari sediaan yang ada dan meningkatkan pasien safety. Berikut merupakan form kuning meso monitoring efek samping obat, di mana ada 4 jenis informasi minimal yang harus disampaikan dalam pelaporan ESO adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien, terdiri dari identitas pasien, usia, dan atau tanggal dan tahun lahir, jenis kelamin, berat badan. Yang kedua yaitu efek samping obat atau ESO, terdiri dari deskripsi ESO, tanggal terjadinya ESO, tanggal dilaporkan, hasil tes laboratorium, dan tes lainnya yang sesuai jika ada. Informasi atau riwayat pasien yang relevan lainnya, dan kesudahan efek samping. Dan yang ketiga, obat yang dicurigai terdiri dari nama obat, zat aktif dan nama dagang, dosis, frekuensi, dan rute pemberian obat, tanggal mulai penggunaan obat, indikasi penggunaan obat, informasi kejadian ESO membaik setelah obat dihentikan atau dikurangi dosisnya, nomor batch, informasi apakah ESO muncul ketika obat diberikan kembali, dan obat yang dikonsumsi bersama obat yang dicurigai beserta tanggal mulai mengkonsumsi dari obat tersebut. Dan yang terakhir yaitu pelapor, berisikan nama, alamat, dan nomor telepon, serta pekerjaan atau profesi. Selanjutnya ada algoritma Naranjo, di mana algoritma Naranjo ini terdiri dari 10 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 dijawab berdasarkan literatur. Yang kedua, pertanyaan pada nomor 2-4 ditanyakan langsung ke pasien. Pertanyaan nomor 5 dijawab dengan melihat ADR obat lain dan keluhan karena penyakit. Pertanyaan pada nomor 6-9 dijawab berdasarkan uji klinis. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 10 didukung oleh data lab. Semua skor dijumlah berdasarkan
angka yang sudah tertera dalam algoritma Naranjo, di mana skor 0 atau kurang diartikan diragukan terjadi ESO atau doubtful. Skor 1 sampai 4 dicurigai karena ESO atau possible. Selanjutnya skor 5 sampai 8 artinya mungkin terjadi ESO atau probable. Dan yang terakhir skor 9 atau lebih artinya sangat mungkin terjadi ESO atau highly probable. Selanjutnya ada contoh kasus, di mana di sini terdiri dari kasus 1 dan kasus 2. Pada kasus 1, Nyonya W dengan usia 53 tahun yang memiliki keluhan nyeri akibat luka di kaki mendapatkan resep natrium diklofenak dengan dosis 50 mg 3 kali 1 tunggal pada tanggal 26 Februari 2020. Setelah dilakukan monitoring selama 4 hari, diketahui pasien mengalami keluhan berupa nyeri pada lambung atau perut. Sedangkan kasus kedua, yaitu Nyonya S dengan usia 67 tahun, merupakan pasien prolanis di Puskesmas Ngaglik 2 yang sedang kontrol, memiliki penyakit hipertensi dengan peresepan amlodipin tablet dengan dosis 10 mg 1 kali 1 dan natrium diklofenak tablet dengan dosis 50 mg 3 kali 1. Pasien memiliki riwayat efek samping terdahulu berupa nyeri pada lambung, namun tidak diketahui obat apa yang menyebabkan reaksi efek samping tersebut. Setelah dilakukan monitoring selama 3 hari, pasien juga mengeluhkan adanya efek samping berupa nyeri pada lambung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kasus ADR dari golongan NSAID. Resiko tukak lambung dan tukak duodenum berkisar antara 11-30% pada pasien dengan asupan NSAID harian. Golongan diklofenak paling banyak diresepkan dan paling tinggi mengalami ADR dengan persentase 73%. Pasien juga memiliki riwayat efek samping berupa nyeri lambung setelah konsumsi obat anti nyeri. Sehingga peneliti mencurigai natrium diklofenak sebagai penyebab terjadinya reaksi efek samping tersebut. Kita masuk ke kategori kasus ADR dari obat natrium diklofenak. Iritasi saluran cerna akibat pemakaian NSAID merupakan ADR tipe A, di mana umum terjadi sekitar kurang lebih 80% dari seluruh efek samping obat. Efeknya berkaitan dengan besar dosis dan mekanisme kerja obat. Serta efek obat dapat diprediksi dan memiliki tingkat mortalitas yang rendah. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan algoritma Naranjo pada kasus 1 dan kasus 2. Pada perhitungan kasus 1, terdapat 10 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan nomor 1, apakah ada pelaporan penelitian sebelumnya tentang reaksi ini? Jawabannya iya dengan skor 1. Pertanyaan nomor 2, apakah reaksi muncul setelah obat yang dicurigai diberikan? Jawabannya iya dengan skor 2. Pertanyaan ketiga, apakah reaksi ini berkurang saat obat dihentikan atau antagonis obat yang spesifik diberikan? Jawabannya tidak tahu dengan skor 0. Selanjutnya, apakah reaksi muncul kembali saat obat digunakan kembali? Jawabannya tidak tahu dengan skor 0. Pada pertanyaan selanjutnya, apakah ada penyebab alternatif selain obat yang dapat menyebabkan reaksi ini? Jawabannya tidak dengan skor 2. Pertanyaan selanjutnya, apakah reaksi muncul kembali saat diberikan placebo? Jawabannya tidak tahu dengan skor 0. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah obat terdeteksi dalam darah atau cairan lain dalam konsentrasi yang diketahui toksik? Jawabannya tidak tahu dengan skor 0. Pertanyaan selanjutnya, apakah reaksi lebih berat saat dosis dinaikkan atau dikurangkan saat dosis diturunkan? Jawabannya tidak tahu dengan skor 0. Pertanyaan selanjutnya, apakah pasien mempunyai reaksi yang mirip pada obat yang sama atau mirip pada pemaparan sebelumnya? Jawabannya iya dengan skor 1. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah reaksi dikonfirmasi dengan suatu bukti
objektif? Jawabannya iya dengan skor 1. Total skor pada perhitungan kasus 1 yaitu 7. Selanjutnya pada perhitungan kasus 2. Perhitungan kasus 2 ini sama dengan perhitungan kasus 1, namun ada perbedaan pada perhitungan kasus 2, yaitu pada pertanyaan nomor 3. Apakah reaksi ini berkurang saat obat dihentikan dan antagonis obat yang spesifik diberikan? Pada kasus 2, jawabannya iya dengan skor 1. Oleh sebab itu, total skor pada perhitungan 2 ini yaitu berjumlah 8. Pelaporan kasus 1 dan kasus 2 ADR dari obat natrium diklofenak. Form kuning meso dengan perhitungan algoritma Naranjo. Pada kedua kasus tersebut, pasien mengalami efek samping yang dikeluhkan yaitu berupa nyeri pada lambung atau perut. Dari hasil perhitungan menggunakan algoritma Naranjo, didapatkan skor Naranjo 7 pada kasus 1 dan skor Naranjo 8 pada kasus 2. Sehingga dari hasil tersebut diketahui bahwa tingkat kejadian yang tidak diinginkan atau ADR dikategorikan mungkin besar terjadi ADR atau probable. Dan yang terakhir, tata cara pelaporan ini terdiri dari 2 cara, yang pertama elektronik dan manual. Secara elektronik, pelaporan secara online https://emeso.pom.go.id dan klik ADR online. Tenaga kesehatan dan industri farmasi dapat melakukan pelaporan secara daring setelah mendaftarkan diri dan memiliki akun Emeso. Adapun alur dan efek samping obat, yang pertama, tenaga kesehatan atau industri farmasi melakukan registrasi akun melalui https://emeso.pom.go.id atau ADR, melakukan verifikasi oleh petugas Badan POM, selanjutnya menerima email notifikasi, selanjutnya tenaga kesehatan atau industri farmasi menginput ESO ke dalam aplikasi Emeso, melakukan database, validasi dan verifikasi laporan, serta database WHO. Dan yang terakhir, tata cara pelaporan dengan cara manual melalui surat. Formulir pelaporan ESO dapat diunduh di https://emeso.pom.go.id. Pelaporan ESO atau ADR menggunakan form kuning atau yellow form. Laporan secara melalui surat dapat dikirim ke Pusat Farmakovigilan atau MESO Nasional, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dapat dikirim di Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta, 10560. Gedung F Timur lantai 5 dengan nomor telepon 02142446691 EXT 1079. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu notulensi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ari Pridayanti. Sini saya akan membacakan notulensi yang sudah saya catat. Yang pertama yaitu terkait dengan apa sih pharmacovigilance itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ari Pridayanti tadi, bahwa pharmacovigilance merupakan kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan terkait dengan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Kemudian terdapat ada 6 tipe klasifikasi ADR,
yang masing-masingnya memiliki perbedaan. Kemudian untuk memonitoring efek samping obat, digunakan form kuning yang berisi informasi terkait pasien serta terdapat algoritma Naranjo-nya. Algoritma Naranjo ini sendiri terdiri dari 10 pertanyaan yang akan digunakan untuk menilai apakah efek samping merugikan tersebut memang disebabkan oleh penggunaan obat, serta untuk menilai kemungkinan bahwa perubahan status klinik pasien sebagai akibat dari efek samping obat atau ESO itu sendiri. Selanjutnya yaitu algoritma Naranjo akan menunjukkan skor setiap pasien dengan range skor 0 sampai 13. Skor Naranjo akan menginterpretasikan penilaian terhadap ADR yang terjadi pada pasien. Sebagai contoh, seperti kasus yang sudah disampaikan tadi, bahwa efek samping berupa nyeri lambung atau perut yang diduga disebabkan oleh natrium diklofenat, setelah dilakukan perhitungan dengan algoritma Naranjo, mendapatkan hasil probable yang artinya kemungkinan terjadi ESO atau efek samping obat. Selanjutnya, pelaporan efek samping obat dapat dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan melalui 2 cara, yaitu secara manual dengan menggunakan form kuning dan pelaporan secara elektronik melalui website https://emisopom.co.id. Selanjutnya yaitu pelaporan ESO atau ADR dari para sejawat tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan dari sediaan obat yang beredar dan meningkatkan keselamatan pasien. Sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Waktu sesi tanya jawab saya buka selama 15 menit dengan 1 sampai 2 pertanyaan saja. Silakan. Selamat sore, saya izin bertanya, Kak. Ya, baik, silakan. Tadi kan pada bagian klasifikasi ADR, ada terdapat efek withdrawal pada tipe E. Kira-kira apa contoh dari reaksi withdrawal tersebut ya? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, Ade dari mana? Nggih? Saya dari apotekku dengan nama Wayan. Baik, Wayan. Tadi kan nanya di bagian klasifikasi ADR terdapat efek Drawell pada tipe E. Itu contohnya apa? Seperti itu ya? Maaf Kak, tadi sinyal jelek. Tadi saya ulang pertanyaannya. Tadi adik nanya klasifikasi ADR terdapat efek Drawell pada tipe E. Apa contoh dari reaksi withdrawal ini, gitu ya? Ya, betul seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Jadi saya langsung menjawab. Sebelumnya kita harus tahu definisi dari reaksi withdrawal ini. Reaksi withdrawal ini merupakan reaksi fisik maupun psikologis yang hebat yang disebabkan oleh karena penghentian obat secara tiba-tiba. Reaksi withdrawal biasanya akan timbul bila seseorang sudah mengalami adiksi atau ketergantungan terhadap suatu zat atau obat. Jadi biasanya terjadi pada obat golongan psikotropika dan narkotika yang dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Mungkin sekian jawabannya, apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya Kak, bisa diterima. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau didiskusikan. Kami tunggu satu penanya lagi ya, untuk karena durasi waktu juga. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Halo Kak, mau nanya. Iya, silahkan. Pertanyaannya, kenapa NSAID itu bisa menimbulkan efek samping nyeri pada lambung? Kira-kira penjelasannya gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab saja ya karena durasi waktu. Iya. Ya. NSAID pada obat natrium diklofenak ini merupakan obat dari NSAID yang bersifat tidak selektif, di mana kedua jenis COX diblokir. Dengan dihambatnya COX-1, dengan demikian tidak ada lagi yang bertanggung jawab melindungi mukosa lambung sehingga terjadi iritasi. Inilah yang menyebabkan peningkatan tukak lambung pada pasien setelah menggunakan obat natrium diklofenak dan mengakibatkan efek samping nyeri pada lambung. Mungkin sekian, bisa diterima ya? Oh iya, makasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada penanya yang sudah bersedia untuk melakukan diskusi pada kegiatan siang hari ini. Karena sudah ada 2 penanya yang mengajukan pertanyaan, maka waktu sesi tanya jawab saya tutup dan selanjutnya akan dilakukan sesi post-test dengan waktu pengerjaan selama 10 menit. Link akan kami kirimkan melalui kolom chat. Baik, karena teman-teman semua sudah melakukan post-test, karena waktu post-test sudah selesai, maka berakhir pula acara penyuluhan terkait dengan pelaporan adverse drug reaction terkait dengan obat sintetik. Semoga ilmu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini dapat berguna bagi teman-teman tenaga kesehatan, khususnya tenaga teknis kefarmasian yang telah hadir pada acara kegiatan penyuluhan siang hari ini.
Akhir kata kami ucapkan selamat siang, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih teman-teman, boleh live. Dan biasanya tergantung